Shalom semuanya. Gimana nih kabarnya? Apa ada sukacita baru pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa dan mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga Engkau menjaga kami sepanjang malam hari. Kami tidur sehingga kami dapat bangun kembali di pagi hari ini, menikmati anugerah-Mu. Dan Tuhan, biarkan kami juga merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menyaksikan renungan. Biarlah renungan yang hamba-Mu sampaikan ini dan yang hamba-Mu dengarkan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah iman kami semakin bertambah di dalam-Mu saja Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga akan melakukan aktivitas, biarlah aktivitas yang kami lakukan ini dapat seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi rema kita pada pagi hari ini adalah tambahkan minyak, hidupkan iman. Mari kita buka kitab kita dalam Matius 25 ayat 3-4 yang berbunyi, mereka yang bodoh itu membawa lampu tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan mereka yang bijaksana itu membawa minyak dalam kendi mereka bersama dengan lampu mereka. Amin. Jadi ada sebuah cerita, di sebuah rumah sederhana terdapat sebuah kompor tua yang telah setia melayani keluarga tersebut selama bertahun-tahun. Kompor ini sering digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari dan meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi berfungsi dengan sangat baik. Suatu hari, api pada kompor tersebut itu mulai mengecil dan hampir padam. Pemilik rumah, seorang ibu yang bijaksana dan penuh perhatian, segera menyadari bahwa minyak di dalam kompor itu hampir habis. Tanpa ragu, sang ibu segera menambahkan minyak ekstra ke dalam kompor itu, dan perlahan api yang tadinya hampir mati kembali menyala dengan terang, memberikan kehangatan dan menerangi dapur yang sangat redup tadi, yang sempat redup. Dengan senyum penuh syukur, sang ibu merasa lega karena kompor itu tidak jadi mati dan ia dapat melanjutkan memasak untuk keluarganya dengan tenang dan sukacita. Kisah sederhana tentang kompor ini menyampaikan pesan mendalam bagi kehidupan rohani kita sebagai umat Kristen. Sama seperti api kompor yang membutuhkan minyak agar tetap menyala, demikian pula kehidupan rohani kita membutuhkan minyak agar iman kita tetap hidup dan terus berkobar. Minyak rohani ini bisa diartikan sebagai doa yang tulus, penghayatan terhadap firman Tuhan, persekutuan yang erat dengan sesama umat beriman, serta iman yang kokoh kepada Tuhan. Tanpa elemen-elemen rohani ini, iman kita berisiko menjadi lemah, serupa dengan api kompor yang hampir padam. Seringkali dalam perjalanan iman, kita dapat merasa kering secara rohani, kehilangan semangat, dan bahkan mulai menjauh dari Tuhan. Namun, ketika kita menyadari kondisi ini dan segera memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, seolah-olah kita itu menambahkan minyak pada api iman kita. Maka iman kita yang tadinya kering akan kembali menyala dengan penuh semangat. Kita akan merasakan kehangatan dan terang kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan membimbing kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga agar api iman kita tetap menyala dan berkobar dengan terus mengikuti berbagai kegiatan rohani di gereja, serta menjadikan kehidupan hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita selalu siap melayaninya dengan sepenuh hati dan kesetiaan. Oke teman-teman, jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa direnungkan. Yang pertama, apakah kamu merasa ada bagian dari hidup rohani kamu yang mulai lemah? Bagaimana kamu bisa memperkuatnya kembali? Dan yang kedua, seberapa sering kamu meluangkan waktu untuk menjaga hubungan dengan Tuhan? Apa yang bisa kamu lakukan agar tetap konsisten? Dan yang ketiga, apakah kamu aktif dalam kegiatan rohani di gereja? Bagaimana kegiatan tersebut membantu pertumbuhan iman kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh bukan cuma buat
yang melihat renungan aja, tapi juga buat diri aku kayak mungkin bisa kita kayak renungkan, terus bisa kita jawab yang mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelum itu bisa jadi kayak iman kita, kayak bisa memperkuat iman kita lebih lagi. Ya intinya begitu. Eh, kita aplikasikan, kita renungkan. Oke teman-teman, jadi sampai sini saja renungan pagi kita pada pagi hari ini. Intinya itu dari yang kita sampaikan tadi, tanpa minyak ekstra, api itu akan cepat padam. Dengan minyak ekstra, api akan tetap menyala. Demikian pula dengan iman kita. Kalau iman kita itu kita sering pakai dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan, pokoknya kita tuh iman kita tuh bakal bertumbuh, kayak nggak bakal, kalau semisal kebalikannya ya, kalau kita nggak jarang baca Alkitab, terus jarang ke gereja, walaupun ke gereja pun kita tuh kayak nggak merasakan, nggak eh, kayak gimana ya, pokoknya gitu, kayak kayak sekedar buat formalitas aja, itu tuh nggak bakal bertumbuh. Tapi dengan kita lakukan dan kesungguhan hati, dengan benar-benar sama Tuhan, itu pasti iman kita tuh akan tetap menyala. Oke, jadi sampai sini saja renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu menyala dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu menjaga api iman kami, agar tetap berkobar melalui doa, firman-Mu, dan persekutuan yang erat dengan sesama. Jangan biarkan kami menjadi lemah, tapi kuatkan kami untuk terus melayani dan hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.